Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Pratiwi. Di sini saya akan membahas tentang proposal penelitian saya yang berjudul tentang analisis serangan hama penyakit terhadap tanaman stek malapari, Pangania pinnata. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, yang saya akan langsung menjelaskan apa saja isi dari penelitian proposal saya. Yang pertama yaitu pendahuluan, bab 1, bab 2-nya kajian pustaka, bab 3-nya metodologi. Selanjutnya adalah satu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah. Indonesia merupakan kaya akan tumbuhan penghasil minyak nabati. Minyak lemak, baik itu berasal minyak lemak pangan ataupun minyak lemak non-pangan. Meskipun demikian, bahan mentah utama biodiesel sebaiknya dipilih dari jenis minyak lemak non-pangan. Salah satu sumber bahan mentah non-pangan yang potensial adalah malapari. Saat ini, pemanfaatan malapari sebagai biodiesel banyak ditemukan di India. Kelebihan malapari sebagai bahan baku biodiesel adalah biji yang mempunyai rendaman minyak yang tinggi, yang mencapai 27-30% terhadap berat kering dan pemanfaatannya. Tidak berkompensasi dengan kepentingan pangan. Hal ini menjadi salah satu alasan utama tanaman malapari perlu dikembangkan dan dibudidayakan. Malapari merupakan salah satu jenis tanaman cepat tumbuh yang buahnya yang menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai alternatif bahan bakar nabati. Tanaman ini bisa ditanam di pesisir pantai sebagai pemecah angin dan mencegah erosi, dan tanaman pelindung jalan yang dapat berbuah pada umur 3-5 tahun. Selanjutnya, stek merupakan tanaman yang dilakukan dengan buatan sebagai pilihan karena memiliki cara yang sederhana dengan teknik yang mudah dalam pengerjaannya dan dapat dikerjakan oleh siapa saja dan dapat dikatakan sebagai langkah pemotongan barang cabang, akar, dan pucuk yang disertai dengan penggunaan media yang tepat. Stek batang yang terbaik harus diambil dari bagian tanaman yang memiliki pola percabangan ke arah ortorot yang dapat membentuk barang yang merupakan pokok lurus ke atas. Selanjutnya adalah tujuan penelitiannya, menganalisis serangan hama yang terjadi pada stek malapari. Yang kedua, mengetahui frekuensi hama dan penyakit stek malapari. Dan yang ketiga, untuk mengetahui intensitas serangan hama dan penyakit stek malapari. Sedangkan manfaat penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan informasi mengenai serangan hama penyakit yang terbaik untuk pertumbuhan stek malapari sehingga dapat dibudidayakan dengan baik. Selanjutnya adalah hipotesis. Yang pertama, perbanyakan jenis tanaman malapari dengan teknik dapat memanfaatkan tunas-tunas yang tumbuh pada tanaman pangkasan malapari di persemaian. Dan yang kedua, beberapa hama daun pada tanaman kehutanan diamati pada tahap bibit di persemaian maupun tegakan yang ada di area tanam. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran penelitian. Tumbuhan tunas pada stek sangat diperlukan untuk mendorong terjadinya perakaran stek. Pembentukan akar tidak akan menjadi apabila tunas tidak tumbuh atau dalam keadaan dorman. Hal ini terjadi karena tunas berperan sebagai sumber hormon auksin alami pada tanaman yang mendorong pembentukan akar. Selanjutnya adalah kajian pustaka.
Tanaman pelopor merupakan perdu atau pohon yang menggugurkan daunnya dengan percabangan tersebar tinggi pohon yang berkisar antara 15 sampai 23 cm dengan diameter batang mencapai 80 cm. Batang berwarna abu-abu, melekat tegak lurus sama-sama. Daun pada umumnya tidak memiliki rambut atau urat dan memiliki goresan yang menyerupai bintik berdekatan dengan pinak daun pada pangkal gagang daun. Setiap ranting memiliki 5-6 helai daun dan melapari tersusun dari 2 deret dengan 3-7 pinak daun yang terletak secara bersilangan, mengkilat dan warnanya hijau tua. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Metode penelitiannya yaitu waktu dan tempatnya berada di Pembibitan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi dengan waktu 3 bulan dimulai dari bulan Agustus sampai bulan September 2022. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu terdiri dari bibit stek tanaman malapari, arang sekan, serbuk, sabut kelapa, polybag untuk pembibitan, plastik untuk sungkup nangan, bilah bambu untuk tajir. Dan alat yang digunakan adalah temperatur suhu dan kelembapan, penggaris, gunting stek, gembor, sendok pengaduk, dan media tanam. Selanjutnya adalah rancangan percobaan. Rancangan percobaannya itu rancangan acak lengkap RAL pada faktorial dengan 2 faktor yaitu asal bahan stek dan serangan hama stek malapari. Kombinasi unit perlakuan terdiri atas 45 stek yang diulang sebanyak 4 kali ulangan. Parameter pertumbuhan stek yang diukur meliputi persen tumbuh, persen berakar, jumlah akar, panjang tunas, dan biomasa akar. Selanjutnya, pelaksanaan penelitian yaitu persiapan tanaman. Tanaman digunakan untuk penelitian merupakan tanaman malapari yang akan disetek. Bahan setek adalah tunas dari bibit umur 5 bulan, tingginya kurang lebih 50 cm, dan tunas hasil pangkasan umur 3 bulan dari waktu pemangkasan. Pohon induk pemasan berumur 2 tahun. Pemberian perlakuan dilakukan dengan mengamati stek malapari yang sudah ditanam di dalam polybag. Melakukan penyiraman stek dilakukan 3 hari sekali pada minggu pertama dan kedua, kemudian seminggu sekali pada minggu ketiga dan 4 selanjutnya. Penyiraman dilakukan setiap bulan sampai stek siap untuk diakliminasi. Pemeliharaan tanaman yaitu pemeliharaan yang dilakukan dari penyiangan, pengendalian hama, dan penyiraman. Penyiangan dilakukan jika di sekitar taman terdapat gulma. Selanjutnya adalah variabel yang diamati yang terdiri dari pertambahan tinggi tanaman. Pengukuran tinggi awal tanaman dilakukan sebelum pemupukan pada awal penelitian. Selanjutnya, pengukuran tinggi tanaman dilakukan dengan interval waktu 2 minggu sekali selama penelitian. Pertambahan tinggi yang diukur dari pelepah pangkal awal, patokan ajar yang berukuran 3 cm, dan permukaan tanah sampai daun yang terpanjang berdirikan. Pertambahan tinggi tanaman merupakan salah satu antara pengukuran akhir dengan pengukuran awal tanaman. Selanjutnya adalah pertambahan jumlah daun per helai. Pengamatan pertambahan jumlah daun awal dilakukan sebelum pemupukan pada awal penelitian dan akhir penelitian. Pemberian tanda berupa cap minyak dilakukan pengamatan awal untuk menghindari kesalahan dalam pengamatan akhir penelitian. Penambahan jumlah daun merupakan selisih antara jumlah akhir dengan jumlah awal daun. Pertambahan lebar tajuk yaitu pengamatan pertambahan jumlah pelepah awal dilakukan sebelum pemupukan pada awal pemeliharaan dan akhir penelitian. Pemberian tanda berupa cat minyak dilakukan dengan pengamatan awal untuk menghindari kesalahan dalam pengamatan akhir penelitian. Perambahan pelepah merupakan selisih antara jumlah akhir dengan jumlah awal pelepah. Selanjutnya adalah data penunjang. Untuk menunjang data penelitian dilakukan pengukuran suhu dan kelembapan udara di lokasi penelitian. Sedangkan analisis data respon pertumbuhan serta dianalisis dengan menggunakan analisis sidik logam
Apabila hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan nyata di antara perlakuan, maka analisis dilanjutkan dengan uji jarak berganda. Ducan. Demikianlah tentang proposal penelitian saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.